warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Risma Fauzia. Di sini saya dari S1 Perbankan Syariah 4. Saya di sini akan membuat video menjelaskan tentang personality plus, di mana menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan diri saya di mata kuliah perilaku organisasi ini. Sebelum ini saya tuh harus mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari saya sendiri, yang dimana personality plus itu ada 4 sifat. Yang pertama itu ada sanguinis, yang kedua itu ada korelis, yang ketiga itu ada melankolis, dan yang keempat itu ada pragmatis. Yang dimana antara 4 sifat ini saya merasa diri saya itu ada di pragmatis. Saya akan menjelaskan ke kelebihan, yang dimana pragmatis ini memiliki sifat yang tenang dan kalem. Tenang dalam artian belum tentu lambat. Tenang itu lebih ke berpikir jenis, gimana cara ia menghadapi situasi dan menerima nasihat dari orang lain, dan tidak terlalu peduli akan konflik yang terjadi jika itu tidak terlalu penting. Dan yang kedua itu ada objektif, yang dimana objektif itu lebih ke tidak terpengaruh dengan ucapan atau omongan orang lain, yang dimana jika ada suatu konflik itu harus menyelesaikan secara kepala dingin dan harus menyelesaikannya secara tepat. Yang dimana jika ada kesalahpahaman itu. Yang ketiga itu ada diplomatis, yang dimana diplomatis ini yang harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibicarakan sebelum bertindak, agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain, supaya kita tahu apakah ucapan dan tindakan kita ini benar yang kita lakukan atau tidak. Selanjutnya itu ada efisien. Efisien itu lebih ke untuk menyelesaikan masalah atau tugas dan tepat waktu, agar tidak terlalu lama. Itu ada dapat diandalkan, yang dimana dapat diandalkan di sini saya bisa diberi kepercayaan. Selanjutnya itu ada kekurangan dari sifat pragmatis, yang dimana saya merasa cepat khawatir, dan solusinya mungkin saya harus berpikir positif, menenangkan diri, dan melakukan lebih banyak olahraga agar tidak terlalu memikir yang buruk-buruk. Dan yang kedua itu penakut. Saya merasa saya juga udah takut dengan akan hal sesuatu yang terjadi ke depannya. Mungkin solusinya saya itu harus lebih bisa menenangkan diri saya di saat-saat tertentu, dan saya itu harus tahu apa hal yang membuat saya atau membuat rasa takut saya itu timbul, dan saya itu harus. Dan yang ketiga itu saya termasuk malas yang sering menunda-nunda. Mungkin solusinya saya harus lebih cepat dan tidak lagi menunda-nunda kegiatan atau tugas yang dilakukan. Namun dengan sifat yang menunda-nunda saya ini tidak mengganggu deadline atau keterlambatan deadline. Selanjutnya itu tidak mempunyai motivasi. Mungkin solusinya saya itu harus diri saya, dan saya harus menulis apa yang akan saya kejar, apa yang akan saya lakukan, dan apa yang akan saya raih, dan lakukan itu dengan yakin dan jangan mudah putus asa. Selanjutnya itu tidak tegas. Saya mungkin sedikit tidak tegas dengan beberapa hal. Mungkin saya tidak bisa tegas kepada diri saya sendiri, dimana saya itu harus berani bilang tidak jika memang harus tidak. Dan saya itu harus mempunyai prinsip yang kuat agar tidak mudah terpengaruh. Dan selanjutnya itu egois. Saya merasa diri saya juga egois, termasuk dengan orang lain dan diri sendiri. Dan dimana mungkin saya melakukan solusinya, saya harus bisa membayangkan gimana posisi orang lain itu, dan saya itu tidak harus mengikuti apa keinginan saya, karena saya itu termasuk orang yang jika saya memiliki keinginan, saya harus memenuhi keinginan tersebut dalam jangka waktu cepat. Yang lain, yang dimana saya itu harus mendengarkan apa keinginan orang lain, apa yang diinginkan lawan bicara saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila sedikit kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.